Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semua. Kini tayangannya masih seputar desa. Kali ini tentang peraturan desa, pengelolaan dan penggunaan mobil ambulans desa. Jadi setiap desa yang memiliki ambulan desa, baik itu yang didapat dari belanja APBD desa maupun hibah yang penggunaannya oleh pemerintah desa sebagai aset desa yang digunakan untuk masyarakat umum, maka harus memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaannya. Kali ini saya akan membuat sebuah tayangan contoh rancangan peraturan desa tentang pengelolaan dan penggunaan mobil ambulan tersebut. Ini yang paling atas gambar Garuda, kemudian petinggi ini sebutan di daerah saya, bisa saja diganti dengan kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian peraturan desa ini titik-titik ini nanti diisi dengan nama desa, kemudian nomor tahun 2021 tentang pengelolaan dan penggunaan mobil ambulans desa. Di sini kata yang baku untuk ambulans itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memang ambulans pakai S bukan pakai CE ya. Kalau CE itu bahasa Inggris. Ini bagian pertama, menimbang seperti biasa konsideran-konsideran pada peraturan desa seperti peraturan-peraturan desa yang lain, pengingat, kemudian sampai ke bawah ini dasar hukum silakan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan petinggi ini sekali lagi ini sebutan di daerah saya, memutuskan peraturan desa tentang pengelolaan dan penggunaan mobil ambulan desa. Bab 1 ini meliputi ketentuan umum. Kemudian bab 2 tentang persyaratan teknis ambulan. Kemudian yang ketiga pengelolaan. Kemudian yang keempat penggunaan. Yang kelima sopir dan tenaga operasional. Kemudian yang ketujuh ini yang kelima tadi ya, ini yang kelima, yang keenam biaya operasional, kemudian yang ketujuh ketentuan lain-lain, dan yang kedelapan ketentuan penutup. Nah, di antara yang dibahas di dalamnya yaitu mulai pada bagian bab 2 persyaratan teknis ambulan. Jadi ada ketetapan yang mengatur tentang teknis ambulan. Ini juga harus dibahas, dituangkan. Kemudian kelengkapan standar di dalamnya meliputi kaca spion, maksudnya kelengkapan daripada ambulan itu, lampu sirine, tabung pemadam kebakaran, tabung oksigen, belangkar untuk menggotong dan tempat berbaring pasien, dongkrak ban, dan seterusnya. Kemudian bab 3 pengelolaan, ini teknis pengelolaan ya. Ini di tempat kami diatur bahwa kewenangan pengelolaan ambulans desa kepada unsur pelaksana teknis. Pelaksana teknis bagaimana dimaksud pada ISO adalah kepala seksi kesejahteraan. Mengapa kasih kesejahteraan? Karena orientasi pada rencana kerja pemerintah desa untuk bidang kesehatan itu masuk di wilayah bidang 2, bidang pembangunan kesehatan, dan pengampunya oleh kasih kesejahteraan. Tapi di tempat Bapak Ibu kawan-kawan, kasih itu pelaksana teknisnya bisa beda, bisa kasih pelayanan atau yang lain sesuai dengan pembagian tugas poksi oleh kepala desa.
Kemudian ini bab 4, penggunaan ambulan digunakan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk rujukan persalinan, kehamilan, kesakitan, dan kegawat daruratan kesehatan ke pos kesehatan desa atau puskesmas, membantu puskesmas dan rumah sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kalau di luar Jawa Tengah ya misalnya mau dirubah untuk pelayanan ke seluruh wilayah di Indonesia ya silakan. Kemudian pelayanan kejadian luar biasa di bidang kesehatan dan bencana sesuai prosedur tetap kejadian luar biasa dan bencana kegawat daruratan kesehatan. Pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan gizi, dan kesadaran hidup sehat lingkungan desa. Pelayanan kepada masyarakat dengan memprioritaskan kepada warga masyarakat di lingkungan desa. Ini artinya apa? Kalau misalnya ada warga desa bersebelahan dengan desa lain yang kebetulan tidak memiliki sarana ambulan dan jauh dari akses kesehatan dan membutuhkan bantuan, maka bisa dipakai. Tapi diutamakan adalah untuk warga desa sendiri. Pelayanan kesehatan yang bersifat khusus. Ini pengertiannya ya masih banyak yang perlu dirumuskan. Pelayanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat di lingkungan desa diisi desa masing-masing. Kemudian kewajiban dan larangan bagian kedua pasal 6, penggunaan ambulans desa wajib A. menggunakan mobil ambulans desa secara wajar, B. memelihara merawat kendaraan termasuk peralatan dan perlengkapannya sehingga dapat menunjang kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan pelayanan, menanggung seluruh biaya operasional ambulans desa pada saat digunakannya. Ini APBDes ya. Kemudian pasal 7, ambulans desa dilarang dijaminkan kepada pihak lain, diubah, dikurangi, dan dimodifikasi, digunakan selain sebagaimana penggunaan dalam pasal 5 yang ini. Nah, pasal 5 ini kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan atau diperdetail ya silakan saja dimusyawarahkan pada saat musdes. Kemudian tata tertib penggunaan. Kemudian ini bab 5, sopir dan tenaga operasional. Ada patuh, sehat, dan ini bisa ditambahkan juga misalnya ini tadi belum ini ya. Telah memiliki sertifikat pelatihan sopir ambulan sopir dan operasional mobil ambulan bisa ditambahkan. Kemudian hak dan kewajiban ini mengenai ketetapan pengangkatan sopir dan tenaga operasional. Kemudian bab 6 ini yang paling mungkin perlu dibahas lebih lanjut, biaya operasional. Biaya operasional ambulans desa diatur sebagai berikut. Biaya operasional, perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan ambulans desa dibebankan pada APB desa dan beban biaya pemakaian dari masyarakat pengguna atau penerima layanan. Berarti ada unsur partisipasi masyarakat, tapi tidak bersifat memaksa ya. Kalau misalnya memang tidak mampu nanti bisa diatur, artinya dibebaskan dari pungutan biaya. 2. Biaya penggunaan ambulans desa sebagai berikut. Misalnya penggunaan dalam desa RP 0, penggunaan ambulans desa ini tambah untuk pelayanan kepada masyarakat. Iuran partisipasi ditetapkan sebagai berikut. Biaya penggunaan ambulans desa untuk pelayanan kepada masyarakat
desa, iuran partisipasi ditetapkan sebagai berikut. Iuran partisipasi ditetapkan berdasarkan penggunaan ruang penggunaan sebagai berikut. Jika penggunaan dalam desa oleh warga masyarakat Rp0, jadi masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. B. Penggunaan dari wilayah desa ke puskesmas. Ini puskesmas terdekat itu puskesmas Kembang ya. Kembang maksudnya dalam kecamatan ini tempat saya. Kemudian penggunaan dari wilayah desa ke rumah sakit di wilayah Kabupaten Jepara Rp 150.000. Penggunaan atau bisa lebih kecil 100.000 atau 125 ya silakan ditetapkan berdasarkan Musdes. Biaya penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi keluarga tidak mampu atau miskin berdasarkan keterangan dari ketua RW atau RW, ketua RT atau ketua RW. Setiap penerimaan dan penggunaan biaya operasional ambulans desa dicatat dalam buku kas keuangan pengelolaan ambulans desa. Oke kawan-kawan, ini dulu yang dapat saya sajikan. Nanti kalau ada yang perlu direvisi, ada yang perlu ditambahkan sesuai dengan hasil musyawarah desa, ya silakan saja untuk dilakukan revisi. Ini nanti filenya saya upload seperti biasa di deskripsi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nanti kalau saya upload file terbaru sudah dapat pemberitahuan otomatis. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bagikan supaya bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain.